Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rafida Radiani. Saya guru Sekolah Dasar Negeri 20 Sungai Abang, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran ini akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nah, dipanggil satu-satu ya, dan bagi yang hadir silakan nanti bilang hadir ya. Apriliansari hadir Bu. Hadir ya. Aldino Algi hadir Bu. Alesia hadir Bu. Hadir. Asyatura hadir Bu. Aurel hadir Bu. Bintang Mulia hadir Bu. Bulan Mulia, M. Alfadri hadir Bu. M. Beni Saputra hadir Bu. Orienti Seli Putri hadir Bu. Risa hadir Bu. Rizky Aditya hadir Bu. Jadi semuanya hadir ya. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak ibu hari ini hadir semua dan berarti bisa mengikuti
pelajaran ya. Nah, sekarang tadi Bu lihat nampaknya Abdi yang datang paling awal ke sekolah ya. Nah, jadi Abdi Bu persilakan untuk memimpin doa untuk belajar. Nah, sekarang silakan Abdi untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dengan berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Nah, anak-anak ibu, kita harus selalu menerapkan sikap disiplin ya. Jadi dengan adanya sikap disiplin, semua aktivitas kita itu akan berjalan dengan lancar dan teratur ya. Jadi ingat anak-anak ibu bahwa kesuksesan itu dimulai dari disiplin diri, yaitu diri kita sendiri. Nah, sekarang untuk menambah rasa semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jadi anak-anak ibu silakan untuk berdiri. Nak Beni, kenapa hari ini tidak memakai masker? Lupa ya? Nah, kebetulan Ibu tadi banyak membawa masker, jadi silakan untuk memakai masker ya. Nah, bagi anak-anak Ibu yang lupa, Ibu selalu membawa masker banyak ya untuk persiapan. Jadi kalau anak cucu saya yang tidak ada, boleh minta semua Ibu ya. Nah, silakan dipakai maskernya. Nah, kemarin Ibu tugaskan anak-anak Ibu untuk belajar mandiri di rumah tentang peranan Indonesia di negara ASEAN. Siapa yang kira-kira bisa menyebutkan peranan Indonesia di
bidang di negara ASEAN. Ayo siapa? Ya, coba anak bintang. Indonesia merupakan pendiri dan anggota ASEAN. Ya, betul sekali ya. Indonesia merupakan pendiri dan anggota ASEAN. Sampai sekarang Indonesia itu berperan penting di segala bidang ya. Mungkin di antara lainnya adalah salah satunya bidang ekonomi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ya peranan Indonesia di bidang ekonomi? Ya silakan Nak Sakura. Satu, melakukan promosi pariwisata dan perdagangan. Dua, menyediakan cadangan makanan. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan. Juga membuat kawasan pedagang menjadi bebas. Empat, menyelenggarakan proyek industri. Ya, yang bisa memberikan contoh proyek industri. Ya, Sari. Proyek industri pupuk urea Aceh di Indonesia dan Malaysia. Nah, siapa lagi? Satu, Ya. proyek sengaja vaksin di Singapura. Dan ketiga. Ibu saudara yang ada di Nah, saudara yang ada di Thailand. Ya, jadi itulah peranan Indonesia di bidang ekonomi ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu setelah berdiskusi contoh-contoh wirausaha di lingkungan sekitar, siswa mampu memerinci posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksploratif terus meningkat, siswa mampu menciptakan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar benda magnetis dan benda non-magnetis yang disajikan melalui PPT, siswa mampu menyimpulkan benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah melalui kegiatan praktik siswa mampu membuat laporan hasil percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian dulu ya. Di sekitar rumah kalian ada usaha tidak? Ada. Ada ya? Ya. Nah, kira-kira bermanfaat tidak usaha itu untuk kalian? Mungkin Nak Ajas bisa menyebutkan usaha yang ada di sekitar rumah? Terus fotokopi dan bengkel, Bu. Ya, siapa lagi? Ya, sembako. Nasi kurang? Nah, ada warung makanan. Ya, Nalki? Cuci motor ada ya? Rizky? Toko. Nah, ada toko ya. Jadi banyak sekali di sekitar kita usaha-usaha yang bermanfaat ya. Nah, tentu usaha-usaha itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, contohnya mungkin semua keperluan kita bisa kita beli di dekat rumah kita ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu silahkan kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ya. Ibu tampilkan di depan. Silakan kalian amati terlebih dahulu gambar yang Ibu sajikan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan gambar yang Ibu tampilkan di depan? Ya, coba Aurel. Nah, di situ ada usaha fotokopi. Ya, silakan Nabulan. Nah, ada bengkel. Apa lagi? Ada pangkas rambut ya. Nah, jadi gambar yang di depan ditemukan ada usaha fotokopi, ada usaha cukur rambut dan usaha bengkel. Nah, sekarang anak-anak Ibu tugaskan untuk berdiskusi secara berpasangan ya dengan teman sebangku. Silakan kalian berdiskusi tentang gambar yang Ibu tampilkan ya. Nah,
Silakan kalian berdiskusi tentang gambar yang ibu tampilkan dan kalian bisa membuatnya dalam bentuk pertanyaan dan langsung nanti membuat kesimpulan ya. Nah, tugas kalian ini bisa ibu kalian kerjakan di LKPD ya, yang ibu berikan. Berdiskusi secara berpasangan dulu dengan teman sebangku kalian. Silakan. Nah, sudah selesai ya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, ibu mau tahu jawaban dari hasil diskusi dari pasangan. Coba Nak Sepura sama Nak Bulan ya untuk menyampaikan hasil diskusi kecilnya. Coba silakan. Itu hasil diskusi saya dan Bulan, kami membuat beberapa pertanyaan, yaitu apa saja hal yang ketika menjalankan usaha tersebut. Dua, berapakah penghasil yang diperoleh dari usaha tersebut, dan kami buat kesimpulan, yaitu setiap usaha memiliki hambatan dari penghasilan yang berbeda. Nah, jadi dari hasil kalian mengamati gambar usaha yang ibu tampilkan tadi, jadi dari Nak Sepura katanya hambatan sama penghasilan ya. Nah, terus untuk kesimpulannya, menjelasnya untuk penghasilan dan hambatan itu setiap usaha itu berbeda-beda ya, betul sekali ya. Nah, mungkin juga banyak jawaban dari anak-anak sekalian ya, mungkin juga berbeda-beda ya. Nah, jadi untuk sementara nanti ibu periksa di akhir pembelajaran ya, kita kasih A+ ya untuk pasangan Nak Sepura dan Bulan. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan kalian buka LKPD kalian kembali ya. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Silakan kalian mengamati kembali gambar yang ditampilkan dan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Yang ibu tampilkan berdasarkan pertanyaan tadi ya, di situ ini katanya sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Siapa yang bisa? Ya, coba Nak Sepura. Ya, terus ya, nah ada toko fotokopi. Nah, kira-kira di situ untuk soal pertanyaan kedua itu bermanfaat tidak untuk kalian ya, bagi kita? Ya, kira-kira siapa? Nah, lagi. Nah, dengan adanya warung di sekitar kita bisa mendapatkan dengan mudah menjalankan perekonomian suatu negara
tidak bisa berdiri sendiri. Nah, melainkan melakukan kerjasama. Salah satu kerjasamanya adalah yaitu di bidang ekonomi tadi ya. Nah, misalnya itu dalam kerjasama anggota ASEAN. Nah, kita ambil contoh dari gambar yang kita amati tadi ya, seperti yang pertama adalah gambar usaha fotokopi. Kalau untuk usaha fotokopi seperti sumber daya manusianya, meja, kursi itu bisa kita datangkan dari dalam negeri. Namun kalau untuk mesin dan alat ukurnya itu seperti fotokopi itu seperti alat dan mesin fotokopinya itu bisa didatangkan dari luar negeri. Nah, kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri itu namanya ekspor ya. Dan untuk kegiatan mengirim barang dari luar negeri dari dalam negeri ke luar negeri itu namanya mengekspor. Sekarang anak-anak ibu silakan kalian buka buku siswa halaman 67 dan 68. Di situ ibu tugaskan kalian untuk membaca dua buah teks ya, itu tentang ekspor batik terus meningkat dan Kasongan Bantul ekspor berapa miliaran rupiah per bulan. Kalian baca dalam hati dan silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu di halaman 5 ya. Di situ nanti kalian ibu tugaskan untuk menjawab pertanyaan itu dalam bentuk laporan ya. Silakan kalian tuliskan nanti di dalam LKPD yang sudah ibu berikan. Nanti laporan kalian yang dalam LKPD itu kita presentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan gambar. Apakah gambar-gambar yang kalian perhatikan itu kira-kira ada nggak yang menjualnya di sekitar rumah kalian? Sekarang kita akan belajar tentang menentukan apakah barang-barang tersebut termasuk benda magnetis atau benda non magnetis. Nah, sekarang anak-anak ibu kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok ya. Nah, di sini ibu mulai dengan kata dang dong, berarti kalian membentuk satu kelompok ya. Nah, sekarang membentuk kelompok dang ding dung dong. Ini silakan membentuk satu kelompok dang ding dung dong, satu kelompok dang ding dung dong, satu kelompok ya. Silakan memprediksi dulu apakah benda-benda itu termasuk benda magnetis atau benda non magnetis ya. Silakan kalian prediksi secara berkelompok terlebih dulu. Iya, tidak.
selesai memprediksi? Nah, setelah kalian selesai memprediksi, sekarang kalian Ibu silakan untuk melakukan percobaan ya. Apakah benda-benda yang kalian prediksi tadi termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian ikuti langkah-langkah percobaan itu terlebih dahulu ya. Nah, itu ada tertuang di LKPD ya. Sudah selesai melakukan simulasi. Nah, sekarang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ibu minta dari kelompok 1 dulu untuk menampilkan hasil. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Tujuan percobaan mengidentifikasikan benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, penggaris plastik, daun, dan kertas. Hasil percobaan pensil non-magnetis tidak ditarik magnet, peniti magnetis ditarik magnet, penghapus kertas non-magnetis tidak ditarik magnet, paku magnetis ditarik magnet, penjepit kertas magnetis ditarik magnet, sisir non-magnetis tidak ditarik magnet, gunting magnetis ditarik magnet, batu non-magnetis ditarik magnet, penggaris plastik non-magnetis ditarik magnet, daun non-magnetis tidak ditarik magnet, kertas non-magnetis tidak ditarik magnet. Langkah-langkah percobaan: 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda yang tersedia. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catatlah hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Kesimpulan: benda-benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat menempel pada magnet, sedangkan benda magnetis dapat menempel dengan magnet. Baiklah, itu saja hasil prestasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk untuk kelompok 1. Ya, itu tadi hasil dari diskusi ya, percobaan, yaitu membuat percobaan itu benda magnetis dan benda non magnetis dari kelompok 1 ya. Sekarang kita masuk lagi untuk kelompok 2 ya. Apakah kelompok 2 sudah siap untuk tampil ya? Nah, silakan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil presentasikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu kelompok 2. 1. Tujuan percobaan
menyimpulkan benda magnetis dan non-magnetis, alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, penghapus karet, paku, yang bentul, sisir, gunting, batu, penggaris, daun, dan kertas. Hasil percobaan: pensil magnetis ditarik magnet, pensil non magnetis tidak ditarik magnet, peniti magnetis ditarik magnet, penghapus kertas, penghapus karet non magnetis tidak ditarik magnet, paku magnetis ditarik magnet, penghapus kertas magnetis ditarik magnet, sisir non magnetis tidak ditarik magnet, gunting magnetis ditarik magnet, magnetis non magnetis tidak ditarik magnet, batu non magnetis tidak ditarik magnet, penggaris plastik non magnetis tidak ditarik magnet, daun non magnetis tidak ditarik magnet, kertas non magnetis tidak ditarik magnet. Langkah-langkah percobaan: ambillah magnet, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia, amati apa yang terjadi, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel bawah ini. Kesimpulan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Kesimpulan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Benda yang ditarik magnet disebut magnetis, sedangkan yang tidak ditarik magnet disebut non-magnetis. Teman-teman saya sudah mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang tinggal kelompok 3 lagi ya yang belum menampilkan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. 1. Tujuan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan benda non-magnetis. 2. Alat dan bahan, magnet, pensil, penghapus karet, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, penggaris plastik, daun, dan kertas. 3. Langkah-langkah percobaan. 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan dan tabel. 4. Hasil percobaan. 1. Pensil, benda non-magnetis tidak ditarik magnet. 2. Peniti, benda magnetis ditarik magnet. 3. Penghapus karet, benda non-magnetis tidak ditarik magnet. 4. Paku, benda magnetis ditarik magnet. 5. Penjepit kertas, benda non-magnetis ditarik magnet. 6. Sisir, benda magnetis tidak ditarik magnet. 7. Gunting, benda magnetis ditarik magnet. 8. Batu, benda magnetis tidak ditarik magnet. 9. Penggaris plastik, benda non-magnetis tidak ditarik magnet. 10. Daun, benda non-magnetis tidak ditarik magnet. 11. Kertas, benda non-magnetis tidak ditarik magnet. Kesimpulan: benda magnetis bisa dapat ditarik magnet, sedangkan benda non-magnetis tidak dapat ditarik magnet. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih terus untuk kelompok 3. Nah, anak-anak ibu, dari hasil kita melakukan percobaan ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa benda yang dapat ditarik magnet itu adalah benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu adalah non-magnetis ya. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, sekarang dari belajar kita dari pagi tadi dapat kita simpulkan ya bahwa hari ini kita belajar tentang peranan Indonesia di negara ASEAN. Selanjutnya yaitu
Nah, anak-anak ibu, untuk pertemuan selanjutnya kalian ibu tugaskan di rumah untuk melakukan percobaan benda magnetis dan non magnetis terhadap barang-barang yang ada di rumah kalian ya. Nanti pertemuan selanjutnya nanti kita presentasikan ya. Nah, sekarang untuk menambah sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang garis dusun ya, yaitu lagu yang berasal dari Kabupaten Lombok. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Silakan kepada anak